mencapai Iya, 35 dan itu 38 triliun. 38 triliun dan itu lebih Iya, besar daripada transaksi regulernya ya. Dan kita bet- belum tahu saham apa yang ditransaksikan di pasar nego ini ya. betul, betul, betul. Tapi yang menarik itu jadi di pre-closing Pak. Jadi uh, buat yang belum tahu kan penutupan market itu di 14.49 WIB Ya. ya. Hmm. Nah, di situ penutupan ISG kita minusnya itu 1,1, tapi pas jam 15.00 sampai 15.15 itu ISG kita minusnya jadi 0,69. Artinya ada beberapa saham yang mengalami kenaikan. Nah, kenaikan itu kerasa banget di saham Goto. Goto sebelum pre-closing itu minus sekitar 2%, tapi closingnya jadi stagnan atau tidak naik, tidak turun gitu. Jadi terendahnya sampai 330 dan sebelum pre-closing itu 332. Itu pas penutupan menjadi 340. Kemarin kalau Gimana, nggak Pak? salah green shoe kan dia, jadi dia dijaga Iya, di apa namanya di harga IPO. Kalau turun di bawah harga betul. IPO kan di ini lagi ya. Betul. Memang itu akan terus dilakukan sampai maksimum 30 hari. Jadi akan dilakukan oleh Goto sendiri ya di mana dia menyiapkan dana kurang lebih sekitar 2 triliun ya Hmm. untuk menjaga harga sahamnya tidak jatuh dari 338. Nah, Oke. kalau sederhananya sih ini sebenarnya sistem buyback ya. Jadi kalau buat yang nggak ngerti itu ini adalah sistem buyback yang terang-terangan mainnya. Biasanya kalau buyback itu tidak tahu pakai broker mana, artinya perusahaan sekuritas mana kita nggak tahu. Yang kedua, mereka nggak ngasih tahu pasti harganya berapa. Mereka cuma kasih tahu pokoknya durasi waktunya sekian. Dan kalau yang namanya buyback itu tidak hak wajib. Jadi saya menyediakan misalnya 1 triliun. Kalau harga saham udah naik, nggak turun-turun, ngapain saya buyback lagi? Nah, tapi kalau ini enak. Jadi 2 triliun sudah disiapkan. Kalau di bawah 338 langsung harganya pasti minimal stagnan di situ. Nah, Oh, tapi nggak enaknya itu ya kita kalau masuk ya ke saham lain, gotonya turun, imbas semua ke harga saham yang lain karena pengaruh goto itu kan ke ISG kita cukup besar ya. mm-mm. Itu makanya tadi kelihatan banget ISG kita minusnya cukup dalam sampai minus 1,1 lebih. Itu karena pengaruh dari Goto juga lumayan. Minusnya kan dia tadi sampai 2. Pas penutupan nih, dia nggak minus, makanya ISG kita langsung loncat minusnya jadi 0,69%. Karena Kayak dia gitu. kan gede ada Goto ini ya, nomor 4 kalau nggak Ya, salah ya. betul. Market. Market cap-nya cukup besar. Jadi ya kalau misalnya nih, kalau misalnya besok-besok turun di bawah 338 lagi, mungkin teman-teman bisa ini nih, bisa apa namanya, bisa spekulasi buy ya. Katakanlah tadi sampai Ya, 330 loh, lumayan loh. Beli iya, 330, betul. 340 atau 338 kan sudah lumayan udah dapat cuan dikit-dikit kan. Iya, betul. Betul banget itu, Pak. Jadi, sederhananya, kalau ada posisi kayak gini kan berarti company hadir, ya. Jadi, secara manajemen, dia menerapkan GCG yang bagus ya. Mm-mm. Investor tidak dilepas, jadi kita dari sisi investor minimal harga saham kita ada yang dijagai selama 30 hari. Nah, jadi kalau kita pengen beli, ya jangan belinya lebih dari 338. Ngapain kita beli di 338 ke atas? Kalau ada yang ngejaga di 338, mending kan kita follow the giant. Ikut siapa sih yang beli paling besar? Kita kan tinggal follow aja, kayak gitu. Dan Ya. resikonya kalau kita beli saham seperti ini ya, jangan berharap harga sahamnya naiknya tinggi. Gitu. Karena pasti jalannya ini akan pelan. Pelan banget dibandingkan Goto, dibandingkan saham-saham yang lain. Ibaratnya ya, Goto ini blue chip tapi yang nggak masuk ke FT45. Kayak gitu. Ya, cuman kan selama 30 hari doang ya dijagainnya ya. Iya, sampai 30 hari doang. Setelah itu kita nggak tahu. Jadi selama 30 hari ini kalau misalnya masih mau apa namanya buat trading pas turun di bawah Iya, 338, nah itu masih bisa. Tapi kalau setelah 30 hari kita nggak tahu arahnya mau kemana ya. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan waktu 30 hari ini. Nah, betul, untuk betul. hari ini nih kira-kira yang jadi top getters apa aja nih Mas? Ya, kalau kita bicara dengan ISG ya minusnya sampai 0,69%, itu jelas di indeks LQ45 kita banyak yang minus. Nah, makanya di indeks LQ45 kita yang minus paling dalam itu ada saham pertama Mika, minus 3,7,
Lalu ada MDKA minus 3,6% jadi 5.300. Lalu disusul MNCN minus 2,8, Waskita minus 2,7, dan Harum minus 2,5. Nah, kalau yang naiknya itu Unilever hanya naik 0,8%, lalu BBTN naik 0,8%, INDF naik 0,8%, Astra Internasional naik 0,7, dan United Tractor naik 0,62%. Mostly memang harga saham yang di indeks 145 penurunannya tidak terlalu dalam banget. Karena saham Big Bank aja, BMRI, Mandiri, BCA, dan BNI itu minusnya nggak sampai 2%. Makanya ISG kita minusnya hanya segini. Jadi bisa dibilang ini adalah koreksi yang wajar. Di mana kemarin kita open gap up cukup tinggi ya, kenaikannya bisa hampir sekitar 0,6%, dan hari ini ditutup, dan investor asing juga sampai saat ini masih mencatatkan net buy. Ya, kenaikannya cukup lumayan sampai 2,2 triliun. Nah, ini kan menandakan bahwa sebenarnya capital market kita bagus. Gitu. Turun dikit nggak apa-apa lah. Oke, nah tadi kita sudah membahas tentang apa namanya yang top gainersnya. Nah sekarang top losernya ini apa aja nih? Ya, kalau top losernya itu kalau di indeks S&P 45 ada saham Mika, Pak. Oh iya Mika tadi itu udah kawas ya. gitu. Tadi udah. Mika, MDKA, MNCN, dan Waskita. Itu yang menjadi top loser di indeks S&P 45. Oh, oke oke. Nah kalau untuk yang ini nih di luar LQ45 nih kan aku lihat nih ada beberapa saham yang kenaikannya hari ini luar biasa nih sampai mungkin sampai ARA ya kayak Lens Iya, segala itu. Itu iya. tadi Oke. gimana itu? Ya, Ada Lens. inilah satu enaknya di Bursa Efek Indonesia. Setiap hari ya pasti ada cuan. Nah, layaknya kayak di Indonesia ya, kita ada saatnya momen-momen tertentu kita dagangnya hanya ini doang. Jadi ketika ISG kita minus seperti ini, itu pasti saham yang namanya saham third-liner ya, atau saham yang nilai pasarnya kecil biasanya yang gerak. Contohnya kayak LAN. Ya, banyak orang nggak tahu LAN ini perusahaan apa gitu. Kalau dilihat kan ini perusahaan properti. Ya, hari Iya, ini dia kenaikannya 33%. iya. Ya, ARA lalu berarti ya. ARA, lalu disusul ada saham Bima yang naik 24,5%. Itu juga auto reject atas. Ya, contoh dua perusahaan ini adalah dua perusahaan yang bisa dibilang naik atau mereka gerak itu pas lagi ISG kalau kayak gini. Ya, Oh, jadi kalau ISG kita minus 2, minus 1, minus 0,8, udah kita tuh nggak usah pusing, nggak usah mana cari aja saham yang aktif, artinya saham-saham yang third liner. Nah, top aktif itulah biasanya yang ngasih returnnya cukup lumayan. Makanya muncul nih saham kayak Bima dan lain ini. Tapi saham seperti ini kita nggak boleh hold ya. Jadi kalau misalnya hold lagi besok, lebih baik ini di trading kan. Ya ibaratnya nasi goreng kalau udah dingin kan gak enak. Ya. Bentar lagi buka puasa, jadi kita ngomongin makan-makan dulu kan nggak apa-apa nih. biar teman-teman juga sekalian mempersiapkan untuk itu nanti biar ada ide nih, oh nanti buka puasanya pakai apa ini. Nah, gitu kan. Ya, Nah, jadi biasanya kalau yang saham-saham seperti ini memang bergeraknya ini Mas ya, apa namanya di saat IHSG-nya ini LQ45 ya, saham-saham big cap ini tidak bergerak ya, ya. Kalau yang betul. big cap bergerak, saham-saham yang second line, third line ini minggir dulu. Tapi kalau begitu yang apa namanya saham-saham LQ45 yang big cap-nya ini mulai tiarap, nah mereka yang mulai bangkit ya, seperti itu. Jadi benar yang dikatakan oleh Mas Ber tadi. Jadi di Bursa Efek Indonesia itu memang banyak kesempatan ya, setiap hari selalu ada kesempatan, tinggal bagaimana kita bisa melihat peluang dari situ. Nah, gitu. Jadi teman-teman ini kalau ada yang mau bertanya silakan ya ditulis di kolom komen atau di kolom Q&A juga boleh. Nanti akan saya bacakan ya. Biar Mas Ber ada kerjaan nih, ada apa namanya? Iya. Oke. Tadi kan ada beberapa saham yang mengalami kenaikan cukup cukup lumayan ya. Nah, aku lihat juga nih. Sekarang kita lihat yang penurunannya tinggi nih. Oh, tapi kalau penurunannya tinggi nggak terlalu ini sih. Ya, Rata-rata karena di saham 7. ini sih apa namanya?
saham-saham third line juga sih kalau yang penurunannya di Iya, atas persen ya. Second line, iya, third line, big cap sih memang rata-rata turun-turun juga apa namanya nggak terlalu dalam ya ininya. Nah ini ada yang betul Pak. komen nyangkut di MPPA. Nah ini boleh nih dibahas nih Mas. MPPA gimana Mas? Ya, MPPA ini perusahaan yang sebenarnya ada pengaruh ya mengenai nanti hypermart ini, yang dibilang perusahaan yang retail yang sangat cocok buat lebaran. Nah, tapi kalau kita lihat memang saat ini mengalami penurunan yang dimana turunnya itu volumenya makin turun ya. Jadi kalau kita bicara masalah teori ya, dimana kalau indeks atau saham mengalami penurunan tapi nggak diikutin volumenya, biasanya itu hanya sesaat saja. Nah, saat ini memang sekarang mengalami penurunan dengan ada sedikit gap ya, gap yang bisa dibilang ini ada potensi kita untuk tutup itu di 316. Jadi potensi dia akan tutup dulu baru untuk naik. Makanya kita juga menyarankan kepada investor kita pullback-nya itu kalau mau ngambil MPPA di 316 sampai 360. Jadi itu areanya dia tuh di situ. Nah, ada nggak sih katalis ya? Kita lihat sudah banyak perusahaan dan aparatur sipil negara itu THR-nya sudah cair. Hmm. Nah, apalagi karyawan swasta hari Senin gajian. Nah, orang Indonesia identik bentar lagi pasti ngabisin duit. Iya. Nah, bulan Ramadan nggak afdol kalau kita tidak ada barang-barang belanjaan yang lahirnya dari hypermart atau dari produk yang lain. Jadi Betul. sangat akan kebantu sekali. Tapi sayangnya, ya, MPPA atau perusahaan retail yang lain sangat berkaitan sekali dengan ISG kita. Jadi kalau ISG kita lagi minus, nah dia akan secara psikologis ngaruh. Ya karena MPPA ini bukan perusahaan yang bisa dibilang third-liner yang orang nggak begitu tahu, tapi ini banyak yang tahu kayak gitu. Jadi tinggal peluang nih bisa kita manfaatin di 316. Jadi saya rasa 316 dia potensi untuk mantul lagi di situ. 316. Oke, iya. Nah, tadi sudah jawab ya, Mas Hendra. Jadi potensi mantul di 316. Jadi dilihat kalau 316-nya bablas ya mungkin bisa potensinya ke 200-an nih kayaknya nih ya. Kalau kita Ya, lihat ya. Kalau saya lihat sih kayaknya bisa ke malah mungkin di bawah 200 ya karena pas dia bentuk apa namanya patah patah tren iya. up-nya ya, trennya ya. Patah up trennya pas ini juga bentuknya pas di apa namanya double top ya bisa kemungkinan kalau patah ke bawah ya arahnya mungkin di 200 ke bawah. Tapi lihat saja nanti. Mudah-mudahan sih seperti kata Mas Ber 316 nanti ada pembalikannya. Begitu. Terus apalagi nih kira-kira? Nah ini tadi saya lihat nih, tadi saya membaca ada salah satu mungkin di tempat lain ya ada ngasih rekomendasi SMDR nih. Kalau menurut Mas Ber gimana nih SMDR? SMDR ini perusahaan yang bagi yang belum tahu ini perusahaan ini ya, apa kapal Pelayaran, ya, ya. Nah, kalau kita lihat memang harga sahamnya posisinya masih uptrend ya, strong Mas F. masih ya. Jadi masih strong, volumenya juga cakep banget. Namun kalau dilihat dengan posisi kayak gini, apakah dia akan coba breakout lagi atau enggak? Nah, kalau dilihat posisi kayak gini, ini baru hari ini bisa dibilang resist sudah bisa bilang tuh 2, 3, 4, 4, hampir 4. Sudah 4 bisa dibilang gagal jebol, artinya close-nya di situ. Jadi titik 1925 ini adalah kuncinya. Kalau bisa jebolin aja 1925, dia bisa potensi untuk ganti fraksi lagi ke level 2000. Tapi kalau nggak jebol 1925, dia akan potensi lagi untuk turun ke 1745. Jadi dia akan ke situ. Sebenarnya menarik ya, apalagi posisi seperti ini buat yang suka buy on breakout, ya tunggu 1925. Tapi kalau nggak suka ya trading aja di kisaran 1745 sampai ya tadi 1925. Itu untuk SMDR sih Pak kalau bagi saya. Ya. Ini saya juga baru lihat nih, ternyata dia kalau dari tahun lalu itu, wah lumayan ya, tahun lalu itu hampir hampir Lumayan, 10% ya kenaikannya ya. betul, betul. Wah, ini saham yang biasanya luput dari pengamatan orang-orang biasanya kayak gini nih, kenaikannya Iya, banget nih. Karena dulu sempat dia
underperform ya, baru Betul. sekitar banget dia mulai outperform nih. Saya kurang tahu juga beritanya seperti apa. Karena saya juga tadi pas kebetulan lagi baca nih, wah kok kayaknya lumayan ini ininya nih SMDR nih. Nah, kalau kita bicara mengenai bentar lagi Lebaran nih. Nah, tadi kan Mas Fir bilang nih, kalau Lebaran tuh nggak afdol kok orang nggak beli barang-barang nih. Apalagi ya orang mau mudik itu biar kelihatan keren. Itu harus punya, paling nggak harus penampilannya dari luar itu harus kelihatan keren juga. Contohnya ya, Ya. gadgetnya harus yang baru nih. Nah, ini gimana nih? Peluangnya era ini di menjelang Lebaran ini seperti apa ini? Ya, era ini sebenarnya tadi kita juga sudah merekomendasikan kepada investor kita untuk beli ya. Jadi kemarin kita beli, hari ini kita jualan. Nah, sebenarnya hari ini juga berpeluang untuk naik. Nah, posisi seperti ini masih di supportnya ya. Jadi kalau kita mau masuk di 530 sebenarnya oke banget. Tapi ada tapinya, saham seperti kayak Era, ini kan masuk ke LQ45. Nah, kalau Hmm. kita ngomongin LQ45, jangan harap naiknya itu sama kayak saham Land, kayak Bima, naiknya bisa 20%, 30%, 10% berat. Ya, karena saham liquid itu biasanya sahamnya jarang ditransaksikan rame gitu. Sebenarnya kelihatan sahamnya berpeluang ya. Jadi kalau kita mau buy on support ini boleh banget. Jadi 530 itu bisa beli dengan resisten di 545 untuk pendeknya. Nah, Hmm. jadi kalau dia bisa jebol 545, dia ke 560 dan bisa ke 590 lagi. Nah, saham seperti ini biasanya akan jalan sendiri ketika investor sudah mulai nggak lirik. Tapi ada case kita masih ada 4 hari lagi, ya apalagi THR sudah mulai banyak, biasanya nanti akan mulai kena ke sahamnya. Gitu. Artinya orang akan mulai lirik saham retail mana yang belum jalan. Nah, era bisa dijadikan salah satu acuan. Karena ini benar-benar posisinya sekarang lagi di supportnya 530 sampai 500 itu adalah ada support dia. Oke, ya jadi bisa dicermati ya mungkin ini di level-level support, tapi harus sabar nih seperti kata Mas Ber. Kalau karena RQ45 itu geraknya nggak sama seperti second line dan third line yang bisa langsung tiba-tiba arah dan Betul. kalau turun bisa ARB. Nah, kalau ini lebih smooth ya gerakannya ya. Kalau naik pun Ya, pelan-pelan pasti. Jadi kalau teman-teman yang mau apa namanya mau beli ini mumpung pasti support ya 530, syukur-syukur di bawah 530 dikit ya, itu masih oke nih. Nanti di resistennya di 545 tadi Mas ya, resisten satunya ya, ya. Gitu. Nah, terus kemudian nih tadi saya juga nemu nih saham lagi, salah satu saham nih. Salah satu saham yang tidak terlalu liquid, tapi hari ini naiknya cukup kenceng nih. SUPR nih, super. iya. Ini saya baru lihat nih, ternyata harga per lembarnya 50.000 ya ininya ya. Betul, ini salah satu perusahaan yang memang nggak liquid ya. Jadi super ini kan bisa dibilang ini kalau nggak salah masuk ke ekosistemnya siapa ya? Super nih lumayan terkenal perusahaannya, tapi memang sahamnya nggak liquid. Biasanya kalau harga saham sudah di atas 20.000 ya, apalagi perusahaan yang nggak terkenal ya, resikonya kayak gini ya, SUPR, terus Tech. Nah itu perusahaan-perusahaan yang biasanya ya kalau kita beli gampang, jualnya susah. Iya betul. Hati-hati saham seperti ini. Memang Iya, naik nih hari ini lumayan iya. ini. Arah di hari ini ya. Nah itu Kalau dia kita ini. lihat pun arahnya juga nggak enak, Iya betul banyak arahnya yang kan. bolong. Heeh. Ah, betul. Ini kayak zaman dahulu ya, zaman-zaman MLBI dulu itu loh ininya. Wah iya, MLBI iya yang waktu per lembarnya masih 1 jutaan itu, masih jutaan. ada itu mau jual ya kan, mau jual banyak juga Berat, susah. Kan bidnya cuma betul. sedikit kan, gitu. Jadi ini salah satu saham yang tidak liquid tapi pergerakannya sih kalau dari awal-awal IPO memang naiknya sudah lumayan sih ininya. Ya, Biasanya memang seperti itu. Saham-saham yang tidak liquid kalau apa namanya naik teman-teman mau beli juga susah, nggak bisa beli banyak kan, harusnya beli sedikit. Karena kalau begitu mau lepas juga lepas banyak juga nanti pasti dilihat sama yang punya punya sahamnya betul, banyak, nanti bisa dikerjain sama dia nih. betul. Nah, Bahaya. nah oke, terus ada lagi nih tadi saya juga baca nih
SAMF. Sama apa lagi nih SAMF? Oh, Saraswati Oh, Anugrah. iya. Kalau SMF ini memang 2 hari ini naik karena disebabkan laporan keuangannya yang cukup bagus ya. Jadi dari minus dia menjadi positif di hari ini. Nah, tapi kalau kita ngomongin secara chart, ini hari ini memang mengalami lonjakan cuma karena disebabkan laporan keuangan. Dan jika dilihat dari penutupan hari ini, potensi paling maksimum hanya ke 850. Hari ini kan resist hanya 840. Jadi hanya untuk mencoba untuk nutup gap. Nah, Ya, dan hari ini dia ada gap. Kalau dilihat dari closing hari ini, potensi untuk nutup gap di bawah dulu. Jadi saham ini agak high risk. Artinya kalau kita mau masuk, eh, pikir-pikir ulang lagi lah. Kalau mau masuk pun juga dananya tidak boleh besar, jangan karena ini bid overnya ini kan tipis, nggak nyampe ribuan, hanya ratusan. iya Jadi betul. harus hati-hati seperti ini. Iya. Nah, tadi kan kita sudah bahas beberapa saham ya. Ini karena belum ada nanya nih. Kita ngomong-ngomong nih menjelang menjelang apa namanya menjelang Lebaran. Kalau dulu kan biasanya orang ngomong zaman-zaman dulu ya saham-saham yang mendekati Lebaran itu kayak saham tadi, saham-saham retail, Retail. terus ya, nah terus kemudian ada lagi saham ayam-ayaman, poultry. Nah, kalau kita lihat sekarang kan tidak berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu kan biasanya kan langsung udah naik tuh, kayak Ya, Pak. RAS, BPA ya kan, terus saham-saham poultry kayak Cepin, Java, Main itu kan biasanya sudah mulai bergerak nih. Nah, anomalinya kalau sekarang ini kenapa kok saham-saham seperti itu, kenapa kok tidak bergerak Mas Ber? Iya. Zaman dulu ya? Yang pertama, yang jelas sekarang kan gaya investasi kita beda ya. Kalau Hmm, kemarin kita konservatifnya terlalu banyak. Artinya kita cuma kena beberapa saham aja. Tapi sekarang kan sudah banyak market, ya sudah banyak sahamnya gitu loh. Dan hmm, investornya juga semakin banyak. Artinya kalau kita ngomongin likuiditas makin tinggi. Nah, hmm. tapi kenapa harga saham-saham poultry retail tidak begitu naik? Kita ngambil dulu yang poultry. Poultry ini ya sekarang lagi kurang enak karena disebabkan harga banyak ya. Kalau kita tahu kan pakan ternak itu makannya juga nggak sembarangan. Itu ada gandumnya. Nah, gandum kalau kita ambil di Indonesia, Indonesia bukan penghasil gandum. Ya, Iya. Ada di NTT tapi nggak bisa mensuplai semuanya. Jadi kita kebanyakan impor. Impornya bisa dari Australia dan dari negara Eropa. Nah, kita tahu gandum juga berasal dari Ukraina yang sekarang mengalami krisis. Ya, ya, yang dalam arti lagi perang, mereka juga tersendat pasokannya. Itulah yang menyebabkan kenapa poultry nggak bisa naik dulu. Ya, karena beban dia terlalu tinggi. Nah, makanya mengalami penurunan nih untuk saham poultry. Jadi kalau kita masuk pun kita nggak boleh besar. Ya, lalu yang kedua, kita juga harus melihat demand. Nah, kita lihat di lapangan apakah sekarang sudah banyak orang yang mengkonsumsi ayam. Ya, kita tahu salah satu bahan pokok utama masakan ada yang namanya minyak goreng. Kalau kita masak ayam, ya minyak gorengnya makin banyak. Nah, artinya kan cost-nya naik, sedangkan daya beli belum tentu bisa naik. hmm, Makanya dengan harapan yang namanya Lebaran, mudik bersama, ya. Ini diharapkan bisa menaikkan ekonomi kita, bisa memutar semua roda ekonomi jadi gerak lagi dan semakin meningkat ekonomi kita. Jadi kita harus terima kasih nih sama pemerintah sekarang. 2 minggu, ya kan? Nah, berikutnya kalau kita ngomongin saham retail, kenapa sekarang belum ya? Kembali lagi, kalau retail ya, saat ini retail itu masih menunggu gitu loh. Nah, THR sudah mulai turun, mereka mulai akan mainnya di situ. Makanya sahamnya nggak begitu banyak naik. Dan kenapa sekarang nggak begitu banyak naik dua saham ini? Karena juga kita tahu di bulan ini ya, ISG kita kan kedatangan pemain baru yaitu GoTo. Nah, semua fokusnya ke sana semua kayak gitu. Semua berbau ke saham-saham yang besar. Nah, saham-saham yang kayak yang memang udah menjadi bisa dibilang siklusnya kita itu tidak mengalami kenaikan. Nah, jadi memang ada pergeseran aja. Bukan berarti bahwa poultry jelek terus, retail jelek terus, enggak. Akan ada saatnya memang
dua ini, tapi kalau dua ini mana yang oke, saya lebih condong kepada retail. Karena ada beberapa retail yang sudah naik, seperti MAPI, MAPA, ya MRT itu udah naik tuh. Tapi kayak ERA belum, ya. Terus MPPA belum. Jadi nanti juga akan kena semua. Kayak gitu. Ya, kayak MPPA itu kan matahari ya, berarti Mata, Hypermart, Pak. LPPF oh, yang oh MPPA matahari. ya, ya MPPA. Kalau RAS itu ya RAS itu Ramayana ya. Ramayana. Nah, kayak Ramayana segala itu kan sekarang saingannya kan banyak ya. Kalau misalnya kita bicara mengenai face share ya, Ya, saingannya di online ya kan. Online kalau enggak, kalau di apa namanya, kalau di retail sekarang toko-toko itu sekarang banyak saingan yang barang-barang yang bermerek ya, grupnya MAP itu kan banyak itu, ada banyak. betul. Dan harganya juga kalau dibandingkan dengan di Matahari itu harganya nggak jauh beda. Apalagi ada pemain baru ya seperti kayak Uniqlo, ya, SNM itu. Uniqlo itu kalau di tiap kali buka toko baru itu selalu ramai itu. Bikin Pasti. entus beda dengan Matahari ya. Matahari kalau di sini memang ramai Mas ya karena tidak ada saingannya. Tapi coba kalau kota-kota besar ya yang ada Matahari, katakanlah satu mall ada Matahari, ada Ramayana ya kan, ada Uniqlo, entah itu Uniqlo atau H&M. Ya. Hmm. Biasanya yang rame itu kalau nggak Uniqlo, S&M ya kan. Iya, Kalau betul. itu ini, apalagi Uniqlo itu kadang kalau pas lagi banyak diskonnya, harganya itu bisa lebih murah daripada di Matahari, ya kan daripada Betul banget. apa namanya kita beli barang di Matahari, kenapa nggak yang bermerek sekalian nih? Nah, ini ada teman kita yang kemarin mudik nih lagi join nih, Mas Soleh nih. Halo Ya, Mas Soleh. ini selalu happy ya, udah enak banget ya, udah di sana. Kita belum. Udah tahu belum? Kita bakal ketambahan keluarga lagi nih, Wes, mantap nih. Mas Soleh men. Mantap. Gas. Ya, oke. Ya, selamat berlibur Mas Soleh ya. Jangan lupa puasanya jangan batal ya kan. Tetap Wah, lebaran. Ya, oke kembali lagi. Tadi menarik yang disampaikan Mas Per ya soal mudik mudik tahun ini kan liburnya kan cukup panjang nih Mas, ya kan? betul. Kira-kira kalau di total itu hampir 2 minggu ya. Iya, Ya, kalau hampir. cuti tambahan itu malah bisa 2 minggu lebih. Nah, itu yang bertambah nanti kan kalau kita lihat orang itu pasti akan memanfaatkan momen ini untuk apa namanya bersilaturahmi dengan keluarga di apa namanya di daerah asal. Nah, yang biasanya yang mudik paling ramai itu dari Jakarta ke Jawa, ya kan? Jawa Betul. Tengah, Jawa Timur, ya kan? Jawa Barat. Nah, biasanya apa namanya? Mereka kalau mudik itu kan rata-rata pakai mobil sendiri dan lewat tol. Nah, ini ada pengaruhnya nggak nih Mas terhadap emiten-emiten jalan tol nih, kayak Pasti. Jasa Marga atau CMNP gitu Mas? Pasti, pasti. Apalagi bahkan Bapak Presiden juga sudah ngomong kalau bisa cutinya di lebih cepat. Ya, untuk Ya, menghindari macet. Nah, baru kan artinya ya, apa? kan jangan cuti lama-lama. Kalau sekarang Iya, kalau kita berangkatnya cepetan dulu, jangan ini apa namanya? iya. Nanti-nanti ya. Makanya cukup enak sekarang ya. Jadi bisa dibilang dari paling atas saja udah nyuruh gitu loh. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Nah, artinya mengindikasikan bahwa ini itu adalah momentum bisa dibilang ekonomi kita bakalan lebih kencang ya. Jadi Iya, kita walaupun uh, ada perang ya, kita sangat beruntung hidup di Indonesia karena komoditas kita naik semua ya. CPO terus uh, harga minyak itu naik. Nah, dengan adanya yang namanya libur cukup panjang, itu sampai 2 minggu, itu mengindikasikan bahwa sebenarnya market kita bagus. Ya, betul. jadi pasar modal kita oke. Nah, ada nggak sih impact-nya selain ke retail yang tadi, ya, seperti poultry? Jelas ada. Ya, emiten yang bergerak di sektor yang punya pokoknya tol, apalagi tolnya ini adalah tol-tol yang pasti akan diincar oleh orang, ya, itu pasti akan kena sekali, gitu loh. Ya, selain tol, belum lagi mobil, ya, penjualan mobil juga pasti akan keras. Nah, jadi market dua ini juga pasti akan kerasa. Nah,
Tapi jangan berharap bahwa ini akan terus naik karena saham yang biasanya di dua ini tuh agak sedikit slow dibandingkan retail atau yang namanya poultry. Kalau retail sama poultry kan orang pasti akan ke situ, belanja jelas. Sedangkan Hmm. kalau yang namanya jalan tol, ya nggak semua orang pasti jalan tol. Bisa jadi dia naik pesawat, atau naik kapal laut, atau naik moda transportasi lain. Tapi yang jelas, dengan adanya mudik yang cukup lama, ini akan mengindikasikan ada tanda-tanda mulai hidup lagi di dua sektor tersebut. Iya, oke. Nah, kalau tadi sudah dibahas sektor jalan tol ya tadi ya, jalan tol kan infrastruktur ya. Nah, kalau di Ya, transportasi gimana? Kan ada salah satu emiten ya, salah satu emiten ya, transportasi ya, itu salah satu perusahaan otobus ya. Ini juga punya apa namanya eh, ekspedisi juga sih. Lorena ini. Nah, ini gimana nih? Kalau ya. Lorena apakah juga kira-kira akan terdampak ini? Oke, kalau kita ngomongin Lorena ini kan sebenarnya kalau kita ngomongin perusahaannya, ya Hmm. sekarang baru mulai recovery, ya karena orang sudah mulai banyak keluar-keluar ya. Artinya kita mau melakukan aktivitas sudah banyak pemotongan pembatasan. Nah, tapi sayangnya perusahaan ini nggak liquid saat ini, gitu. Jadi kalau kita mau beli itu bisa, tapi jualnya agak sedikit susah. Nah, apalagi posisi saat ini sekarang juga lagi masih proses sideways ya. Jadi sideways kalau dia bisa jebol 204 aja, itu baru sahamnya bisa naiknya lumayan kencang. Nah, jadi kalau mau masuk saham ini ya 204 enak nih. Itu. Tapi Ya, sayangnya sahamnya masih sideways. ya, memang juga kalau dilihat dari sisi bis-bisan ya, per Ya, bis mania ya. Lorena ini memang saat ini masih, ini memang pemain lama, cuman betul. sekarang agak kalah dengan pendatang-pendatang baru ya. Jadi kayak ada STJ, ada Haryanto ya kan, terus kayak Ya, pemain lama sekarang udah mulai redup nih. Lorena, Nusantara ya kan, Keramat Jati. Nah ini betul. ya betul Pemain karena lama semua itu. Apalagi Nusantara. ya, Nusantara itu padahal dulu bagus loh, pada tapi sekarang sudah mulai apa namanya peminatnya kurang ya. Memang banyak Iya. seperti itu. Nah, Sumber jadi alam. Waduh. dalam juga sama itu jalur selatan itu, pesona jalur Iya. selatan. Jalur selatan dikuasai itu ya, Murni Jaya, apalagi itu grupnya Sinar Jaya ya kan. Nah, Iya. hal seperti itu. Jadi ya kita kita lihat memang pengaruhnya memang tidak akan terlalu besar terhadap itu pergerakannya. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih dari Mas Hendra ini. Bahas sell in May and go away Bang, mulai kapan? Nah, ini kalau kita bicara sell in May and go away, memang dulu ada ungkapan nih, sell in May and go away. Biasanya Iya. kalau itu apa namanya IHSG-nya turun nih. Nah, kira-kira untuk besok Mei seperti apa nih Mas pandangannya Mas? Nah, kalau kita lihat bulan Mei itu bulan yang gak enak di tahun 2022 karena bukan ngomongin peristiwa tadi. Jam market kita ya hanya 15 hari kerja ya. Kenapa Ya, 15 hari? Ya, long weekendnya banyak banget di kita nih. Dari tanggal 2 betul. sampai tanggal 9. Itu panjang banget karena lebaran itu kan kita ada seminggu bisa dibilang. Nah, itu yang menyebabkan bisa terjadi ya market kita sepi. Kalau peristiwa itu nggak akan terjadi kalau saya lihat. Yang ada nanti marketnya akan cenderung sepi, tapi harga saham bisa cenderung turun, bukan berarti jelek, tapi karena kita harus antisipasi ya. Kenaikan inflasi yang akan disebabkan nanti bulan lebaran itu akan mengindikasikan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga. Nah, suku bunga itu berkorelasi negatif terhadap market kita. Nah, itu yang nanti akan menjadi pembahasan penting nanti di bulan Mei. Apakah Bank Indonesia berani untuk mengambil tindakan kenaikan suku bunga? Dan kita juga harus tahu, sebenarnya market hari ini juga turun, global juga banyak turun karena The Powell, ya, Mr. Powell itu kemarin bilang bahwa dia akan menaikkan lagi suku bunga di bulan Mei. Nah, artinya apa? The Fed akan menaikkan lagi 2 kali, ya. Jadi kemarin dan bulan Mei juga artinya Amerika sudah menaikkan suku bunga gitu karena inflasinya juga cukup tinggi. Nah, kita kan belum naik-naik nih. Ya, Hmm. prediksi harusnya naik tapi nggak naik. Nah, tapi Bank Indonesia melihat inflasi kita belum naik. Makanya mereka nggak berani untuk menaikkan suku bunga dulu. Itu langkah yang bagus karena kalau suku bunga dinaikkan, inflasinya masih stabil, nah itu akan membuat pendapatan kita atau kredit kita juga akan terganggu. Sehingga perputaran dana juga akan tersendat. Ya, Nah,
Jadi yang harus diantisipasi sebenarnya ke situ, bukan satu peristiwa itu. Tapi ada juga orang nanti akan menghubungkan ke situ, ya. Karena dividen Betul juga ya. sudah banyak yang akan selesai, yang kita harus khawatir hanya itu aja. Jadi peristiwa itu tentu pasti akan mengakibatkan ke market. So artinya di 15 hari ke depan di bulan Mei, ya kita harus antisipasi hanya di situ. Gitu. Iya, betul-betul. Karena kalau kita dilihat, meskipun ada kenaikan harga, tapi masih inflasi kita masih dalam batas-batas aman ya intinya ya, kenaikannya Masih, belum tinggi ya. Jadi BI juga tidak akan menaikkan suku bunga selama inflasi kita masih terkendali. ya, Kecuali kalau seperti yang kemarin-kemarin sempat ramai nih, sampai hari ini juga masih ramai beritanya nih, isunya Pertalite naik nih. Nah, ini kalau Pertalite ya naik nih, kayaknya bisa ini pas, nanti apa pasti. namanya kemungkinan suku bunganya naik nih. Kayaknya Saya ya. dukung Pertalite harus naik. Ya, karena kalau nggak naik, hancur APBN kita malah tambah nanti ke depan malah makin jelek. Iya memang. Jadi Karena memang kan harga minyak dunia naik. ya semacam kita itu makan makan buah si malakama ya kan. Nggak dinaikkan salah, dinaikkan juga salah ya kan. Betul, Nggak dinaikkan pemerintahnya tekor ya kan. Kalau dinaikkan nanti bakal banyak demo lagi. Nah seperti itu kan. betul, Betul betul. kan? Kita sudah bukan lagi negara yang apa namanya net eksporter ya. Sekarang kita sudah Ya, importer loh untuk minyak minyak betul, mentah. Kalau teman-teman ini tahu nih, kita ini sekarang sudah banyakkan impor daripada produksi karena produksi minyak mentah kita di dalam negeri itu nggak mencukupi kebutuhan kita. Jadi sudah dibandingkan dari yang zaman-zaman dulu ya, zamannya Orde Baru dulu, nah, produksi itu minyak itu sudah beda. menurun. Sedangkan jumlah penduduk makin banyak, kebutuhan semakin meningkat, nah terpaksa sekarang kita impor. Nah, apalagi kalau ini perangnya nggak selesai-selesai, ini ya udah ini, ini memang Berat. mau naikkan itu risiko yang harus diambil seperti itu. Jadi kita lihat nanti seperti apa. Nah, kalau kalau suku bunga naik nih yang seneng nih yang pada pegang SBR nih, SBR atau suku tabungan nih. Iya, Nanti kan pasti bakal dinaikkan nih betul. kuponnya pun imbal hasilnya nih. Nah, begitu. Nah, ini tadi sudah nih, sell in May and go away. Nah, memang dulu seperti itu, tapi kalau nanti kita belum bisa ngomong ya kayak seperti apa ya, karena kita juga melihat perkembangan dari situasi ekonomi dunia, situasi ekonomi dalam negeri. Siapa tahu ya kan, siapa tahu Rusia udah males perang lagi ya kan. Nah, itu kan bisa harga minyaknya pelan-pelan turun. Nah, kita aman nih, pertalite naik. Minyak goreng naik aja udah ribut ya kan, apalagi kalau pertalite naik nih Iya, udah bakalan demo berjilid-jilid ini nantinya. itu yang berat. Nah, begitu. Nih, apalagi nih? Apalagi Mas Bar ada ini nggak kira-kira saham-saham yang menjadi andalan nih? Ya, kalau untuk minggu depan karena kita hanya 4 hari kerja dan sudah kelihatan sebenarnya market kita udah mulai sepi hari ini ya. Karena Hmm. kelihatan banyak sell off, jadi saham-saham banyak yang dijual karena orang kan tahu ya 2 minggu kita libur, orang Ya, pasti akan cash ya. Dan dan kita banyak juga yang sudah instruksikan buat. kepada betul ya. Jadi kita juga sudah instruksikan kepada investor kita kalau mau tarik dana mulai dari sekarang gitu. Nah, kita tidak melarang orang untuk tarik dana, silakan aja. Jadi tidak ada di pasar modal dilarang-larang untuk tarik dana. Yang penting ingat aturan T+2 ya. Itu sangat penting sekali kita sebagai investor tahu bahwa penyelesaian di Bursa Efek Indonesia memakan 2 hari. Nah, Betul. untuk minggu depan kita harus antisipasi ya, market kita akan sama seperti hari ini juga. Jadi kalau saya lihat itu minggu depan akan sama. Jadi kalau kita mau masuk mainlah atau tradinglah di saham-saham yang second liner dan third liner. Kalau kita mau masuk ke saham yang besar, saya melihat ada potensi seperti DMMX ya. Jadi DMMX ini potensi akan ke angka 1795 ya. DMMX ini perusahaan uh, digital media tambang Maxiana. Ya, jadi ada potensi untuk mengarah ke sekitar 1795 sampai sekitar 1800-an ya. Jadi bisa ke situ. Terus kita juga melihat ada saham namanya Ubud ya. Wood. Ini perusahaan kayu ya. Hmm. Apalagi posisinya masih di support dan kita juga melihat ada era juga bagus gitu. Jadi saham retail seperti era
terus ada chess itu juga oke gitu loh. Nah, tapi kalau mau lebih enaknya lagi ya kita harus mantau saham bagaimana nanti di hari Senin sampai hari Kamis karena kelihatan saham-saham second liner yang akan lebih banyak gerak. Nah, Hmm. sedangkan kalau saham second liner kita harus standby di market kayak gitu. Ya betul nih. Ini bagi yang mau liburan tuh jangan lupa ya, kalau pengen dapat dana sebelum liburan paling nggak jualannya maksimal hari Selasa nih. Ya, Iya, betul. Kemis kan, Jumat kan kita sudah cuti bersama nih. Jadi paling Betul. nggak teman mau mendapatkan dana, mau ngecashin dananya dari pasar modal, dari saham, ya paling nggak harus jual di hari Selasa. Ya, paling telat Selasa. Karena kalau jualnya di hari Rebo, nanti terima dananya bulan depan. Ya kan? Gak enak. Bulan depan. Di tanggal 9 nanti baru terima dananya, ya kan? Lamaan. Betul. Ngapain jual di tanggal segitu? Kalau memang nggak butuh dana, nggak apa-apa. Tapi kalau memang teman-teman butuh dana, ya itu, sedapat mungkin harus terima dananya di T plus 2-nya yaitu di hari Kamis. Nah, tadi ngomong di MMX itu kan tentang apa namanya perusahaan digital ya ininya ya, Iya, multimedia ya. Nah, kalau betul. misalnya kalau film itu gimana Mas? Itu sama sama sektornya atau beda itu? Sebenarnya kalau kita ngomongin bisnisnya beda, tapi kalau kita ngomongin dari pergerakan harga sahamnya relatif hampir sama gitu. Jadi chartingnya ya, jadi kalau dia habis turun dia cepat banget mantulnya. Nah Hmm. kalau dilihat kan film ini perusahaan yang bergerak di sektor consumer cycle atau media entertainment. Nah sedangkan kalau DMX ini teknologi lebih ke arahnya, jadi software IT service. Nah, Oh, tapi kalau kita ngomongin chartingnya, dia adalah saham-saham yang kalau lagi turun, pullback-nya cepat. Jadi habis pullback tuh langsung mantulnya lumayan enak. Nah, jadi DMMX ini cukup enak nih, cukup menarik. Nah, sedangkan kalau film ya hampir sama seperti kayak perusahaan retail gitu loh. Karena di saat orang lagi liburan pasti akan banyak juga yang nonton ya. Itu. Tapi kita melihat ada saham DMX yang sekarang lagi posisi low, ya supportnya udah mulai terjaga. Nah, di situ kita boleh masuk. nah kalau kita ngomong tadi liburan, liburan kan orang berarti banyak di rumah dong, banyak di rumah pasti hiburannya kalau nggak nonton TV ya hiburan yang apa namanya yang online-online gitu ya. Nah ini kira-kira gimana nih untuk emiten-emiten yang di bidang media nih, peluangnya Ya, seperti apa? Karena kalau kita lihat memang menjelang bulan Ramadan biasanya kan iklan kan banyak yang masuk nih. Kayak betul. kemarin ada salah satu iklan yang bikinnya sangat niat banget ya kayak perang-perang zaman dulu itu ya. Ikannya Marjan kalau Mas Mas Ber lihat itu kan, Ya, nah itu kan biayanya nggak bikinnya itu nggak asal-asalan ya kan. Sutradaranya kan dari luar kalau nggak salah saya baca di Twitter itu kan. Nah untuk biaya belanja iklannya juga besar. Nah peluangnya untuk saham-saham media ini seperti apa Mas di ya. bulan dan ini? Eh, tentu memang pasti akan kena efeknya ya. Tapi di luar itu kita harus tahu bahwa sebentar lagi ya Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia akan buat aturan ya di mana kita harus berubah dari analog ke digital. Iya, Nah, kita kalau ngomongin pendapatan lebih besar nanti pendapatan perusahaan-perusahaan dari situ ya karena mereka sudah investasi cukup lama ya lebih dari 2 tahun ini ya untuk pindah dari analog ke digital artinya kualitas akan semakin bagus ya terus dari sisi efisiensi perusahaan juga akan semakin enak dan tentu ya dengan adanya ini market yang namanya iklan juga akan semakin banyak masuk karena kualitasnya semakin bagus. Nah, dengan ini juga tentu artinya dari sisi regulasi ya akan bagus ya. Kalau kita ngomongin yang namanya lebaran kan ini time frame-nya pendek aja. Ya, tentu betul. pasti akan kenapa? Akan kerasa impact-nya dan kerasanya nanti kan di kuartal kedua. Karena kita udah mulai masuk kuartal kedua, result-nya kan nanti di bulan Agustus. Nah, jadi yang akan enak lagi itu sebenarnya adalah perpindahan dari TV analog ke digital. Ini yang kita harus tunggu nih. Apalagi juga pemainnya juga sedikit. Ya, kalau nggak grup MNC ya grup dari MTech. Hanya dua pemain besar di situ. Nah, ini bicara tentang MTEK nih. Kemarin kan saya tahu nih Mas Fer ini kan penggemar sepak bola nih. Nah, Ya, kemarin beritanya kan untuk mulai tahun depan ini kan Liga Inggris kan dipegang sama MTEK nih, MTEK betul. Group.
Nah, kira-kira ini peluangnya gimana nih untuk tahun depan, Mas, MTech ini? Iya, jelas. Market itu selalu mengapresiasi atau selalu mengawali dulu baru nanti real terjadi. Makanya kenapa saham MTech naik terus nih hari ini. Ya, Hmm. nggak ada katalis tapi dia terus-terus naik ya. Bahkan investor banyak itu ya karena salah satu yaitu dia sudah ada pegangan di mana bahwa piala bukan hanya sepak bola dalam negeri aja yang terkenal, tapi Inggris yang bisa dibilang sudah menjadi mungkin bagi sebagian orang kepercayaan ya. Jadi kalau nggak nonton bola itu kayaknya nggak afdol ya. Kayak besok nanti kan ya ada Manchester United lawan Arsenal. Nah, itu kan salah satu big match. Orang pasti akan berbondong-bondong untuk nonton gitu loh. Nah, jadi tentu akan pasti sangat kerasa. TVRI aja yang mengambil alih pendapatannya sangat luar biasa sekali kayak gitu. Jelas pasti akan kena impact-nya. Dan harga sahamnya tentu pasti akan lebih naik lagi dibandingkan harga sekarang. Ya, betul. Apalagi kalau MTech itu kan dia punya megang video kan. Video itu kan Iya, sudah pegang Serie A, kemudian La Liga ya, La Liga, terus betul. kemudian apalagi kemarin ya saya lihat tuh. Kalau nggak salah Bundesliga juga ya. Kemudian ada NBA. Nah, itu kan kayaknya semuanya udah dikumpul di sini nih. Jadi Iya, memang sepertinya mau apa namanya menspesialisasikan ya, mengambil apa namanya spesialisasi di olahraga nih. Video tuh apa namanya channelnya channel olahraga. Karena nggak tahu nih sudah lepas dari Mola. Kalau dulu kan memang Mola selama 2 tahun ini memang kita lihat ya memang lumayan nih. Dari betul. yang orang nggak tahu Mola sampai Mulai. apa namanya pelanggannya ya subscribernya itu sampai banyak banget. Nah teman-teman bisa lihat sendiri nanti seperti apa nih nanti kalau tahun depan. Nah ini saya rasa juga pasti akan berpindah ke situ ya.